Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, Ibu Bapak dan teman-teman, kita seringkali mendengar adanya berbagai macam petuah, kemudian nasihat-nasihat atau slogan yang berkaitan dengan waktu. Ada yang menganggap bahwa waktu itu adalah uang gitu, sehingga yang namanya uang itu tidak boleh disia-siakan. Uang itu adalah sesuatu yang berharga, syukur-syukur punya tabungan gitu, apalagi di masa peralihan sekarang ini. Saya kemarin menonton di salah satu podcast, katanya tabungannya harus 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan pada masa sebelum kita memasuki pandemi 2 tahun yang lalu, seperti itu. Ada juga yang menganggap bahwa waktu itu adalah kesempatan, kesempatan untuk meraih keberhasilan, kesempatan untuk membawa perubahan dan sebagainya. Namun seringkali kita juga melihat ya bahwa waktu itu seakan-akan dia tuh punya kekuatan untuk kemudian membuat kita itu menjadi kadang, kok tahu-tahu waktunya sudah habis sih, kayak gitu. Kok tahu-tahu sudah tiba pada hari ini, kemarin itu saya ngapain aja ya dalam melewati perjalanan kehidupan saya, kok tahu-tahu umur sudah misalnya katakanlah 21 tahun gitu. Seperti itu. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita ini juga sebetulnya banyak sekali diturunkan dari adanya konsep atau pemahaman kita mengenai waktu. Kalau cerita dari awalnya sendiri, sebetulnya waktu ini tidaklah serumit itu gitu. Dia diciptakan sebetulnya justru adalah untuk mempermudah kehidupan. Misalnya kegiatan hari ini saya diberitahu oleh Ibu Irin bahwa kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 start jam 9 pagi. Itu kan bicara mengenai waktu, dan itu mempermudah saya untuk kemudian menata jadwal agar bisa hadir tepat pada waktunya. Waktu juga dimanfaatkan untuk misalnya bercerita. Eh, Beberapa tahun yang lalu, tahun sekian, saya lulus dari mana, kemudian pada tahun sekian, dan seterusnya, seperti itu. Namun persoalan utama yang kemudian muncul adalah tubuh fisik kita ini sendiri tidak memiliki reseptor yang kemudian bisa menilai waktu secara akurat. Hal ini sangat berbeda ya kalau misalnya kita, salah satu penginderaan yang sangat penting misalnya saja lidah. Di lidah itu kan ada reseptor-reseptor yang kemudian rasa manis, rasa pahit, dan macam-macamnya gitu ya, yang kemudian bisa membuat pada saat di hadapan kita disajikan suatu jenis masakan, kita bisa menilai ini masakannya rasanya seperti apa. Tapi waktu tidak bisa seperti itu. Akibatnya distorsi terhadap waktu. Ada orang yang menilai waktu berlalu dengan begitu cepat, waktu berlalu dengan begitu lambat, beban pekerjaan terasa amat sangat cepat untuk dilakukan dan diselesaikan dalam waktu yang ada. Itu menimbulkan banyak sekali variasi yang kemudian terjadi. Salah satu basis mengenai kemudian bagaimana caranya ya kemudian menata waktu yang sifatnya sangat individual ini, sangat subjektif ini, menjadi dimasukkan ke dalam suatu hal yang sistem gitulah, sistem pendidikan, sistem kemudian di organisasi dan macam-macamnya. Salah satu acuan yang kemudian banyak digunakan adalah apa yang dinamai sebagai internal clock, atau dikenal juga sebagai circadian rhythms. Bapak dan Ibu dan teman-teman mungkin familiar dengan waktu sehari ada 24 jam gitu. Terus kemudian pada saat bangun, lalu kemudian kita sarapan sekitar jam 8 pagi, lalu kemudian saat-saat jam 10 sampai jam 12 ini biasanya kita fokus banget, habis itu jam 12 istirahat, lapar gitu, terus kemudian makan. Ini jam-jam rawan, terutama kalau sekolah atau kuliah itu adalah jam-jam 2 sampai jam 4 seperti itu, lalu kemudian begitu seterusnya seperti itu. Panduan yang kemudian mengenai internal clock yang kita miliki ini seringkali kemudian dijadikan rujukan untuk menetapkan mengenai istilahnya itu jam kerja atau jam kuliah seperti itu. Tapi kan sebetulnya hal ini tidak berlaku universal bagi setiap orang gitu. Ada orang yang pagi-pagi justru ketika sarapan itu rasanya malah jadi ngantuk.
seperti itu. Ada orang juga yang kemudian justru bisa bekerja pada saat orang lain tidur. Jam 10 malam itu saat kerja yang optimal sampai kemudian subuh mungkin seperti itu gitu. Dan perbedaan dalam hal ini kemudian saya nggak tahu kayaknya dalam konteks di Indonesia ini belum terlalu kemudian diberi perhatian secara spesifik gitu, bahwa yang namanya internal clock kita pun itu sangat tergantung kepada lingkungan, cahaya, kemudian suhu lingkungan, apa yang kita konsumsi, dan juga tingkat stres yang kita miliki. Ada perusahaan Google Company sejak tahun 2004 itu sudah melaunching program yang namanya 20% time gitu. Jadi 20% dari waktu kerja, katakanlah kita kerja 5 hari dalam seminggu, maka dalam 1 hari itu karyawan boleh melakukan aktivitas apapun yang menurut mereka bermanfaat bagi pengembangan diri maupun bagi perusahaannya. Seperti itu. Dan itu ternyata kemudian berhasil membooster Google menjadi salah satu perusahaan yang termapan di dunia. Sampai saat ini pun aturan 20% itu masih kemudian diberlakukan. Padahal di lingkungan kita gitu ya, teman-teman mahasiswa mungkin di kampus atau bapak ibu guru di SMA atau dosen gitu ya, jangankan 20% untuk melakukan hal-hal terkait pengembangan diri, kayaknya 20% liburan itu malah justru dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas rutin dari pekerjaan atau tugas sehari-hari, malah justru kebalikannya seperti itu. Nah, persoalan ini kemudian menjadikan banyak orang yang kemudian merasa selalu diburu-buru oleh waktu. Seakan-akan waktu itu selalu habis, seakan-akan waktu itu selalu kurang dan tidak pernah cukup untuk melakukan apa yang kemudian seharusnya dia lakukan. Kalau terkait dengan sebetulnya kalau tadi saya katakan sebetulnya di dalam tubuh kita tidak ada yang kemudian bisa secara spesifik mendeteksi mengenai masalah waktu gitu. Tapi ada satu area sebetulnya di otak ini yang bisa mendeteksi kemudian cahaya, areanya namanya SCN, dan ini kemudian digunakan oleh tubuh kita sebagai salah satu indikator bahwa ini saatnya bekerja, ini saatnya tidur gitu. Jadi banyak orang yang kemudian terbiasa untuk ketika kerja itu dalam kondisi terang, dan ketika kemudian jam istirahat, jam malas-malesan gitu adalah dalam kondisi gelap. That's why ketika kemudian di luar sana mendung gitu ya, seperti hari ini banyak orang yang kemudian mengasosiasikan ya mendung itu berarti saatnya beristirahat, bukan saat untuk kemudian melakukan pengembangan diri atau lainnya seperti itu. Padahal sebetulnya yang namanya waktu, yang namanya realita yang ada di luar sana itu tidak bersifat positif atau negatif. Realita itu selalu bersifat netral. Mendung dan hujan itu bagi orang yang sedang ingin pergi ke pesta, misalnya sudah dandan habis-habisan, totalitas seperti itu, mengenakan pakaian terbaik yang dia miliki, terus kemudian kehujanan, hujan itu akan dianggap sebagai musibah. Tapi bagi anak kecil yang suka bermain hujan-hujanan, hujan itu sesuatu yang memang dinanti-nanti. Artinya memang bagaimana kemudian kita mempersepsikan waktu, itulah sebetulnya yang akan menentukan persepsi kita, apakah waktu itu kemudian berjalan cepat, lambat, atau sudah pas. Seperti itu. Dalam riset-riset yang terkait dengan waktu, Ibu, Bapak, dan teman-teman di bidang psikologi, itu ada satu model yang kemudian dipakai untuk mengupas mengenai masalah waktu ini. Modelnya namanya attentional gate. Jadi dalam model ini sendiri itu dinyatakan bahwa waktu itu akan menjadi, ketika waktu itu terasa relevan dan penting, maka kita akan memberikan atensi penuh terhadap waktu tersebut. Sebagai contoh, pada saat kita sedang menunggu saatnya jam ujian, sebentar lagi akan dilakukan ujian gitu, atau sebentar lagi deadline pengumpulan proposal atau laporan.
Maka dalam kondisi yang demikian, atensi kita akan secara otomatis kita berikan kepada waktu, tinggal berapa menit lagi, jam berapa, dan seterusnya. Dan ini juga akan kemudian memiliki asosiasi dengan kemudian tingkat stres kita yang kemudian meningkat, dengan kemudian kita jadi tidak sabaran gitu ya. Ini saya sedang ada deadline, kamu kok nambahi pekerjaan saya lagi dengan hal yang lain seperti itu, dan hal-hal yang respon-respon lainnya itu sangat terkait karena kita pay attention itu mostly terhadap waktu yang kita lalui. Tapi di sisi lain mungkin teman-teman juga sering mengalami gitu ya, pada saat kita ingin pergi ke suatu tempat, katakanlah berlibur seperti itu, rasanya nggak sampai-sampai gitu. Kapan sampainya, berapa kilo lagi, berapa menit lagi sampai. Tapi pada saat kita pulang dari tempat liburan, rasanya kok tahu-tahu sudah sampai di rumah, tahu-tahu sudah, aduh, harus back to real life, kembali kepada kehidupan yang nyata. Padahal sebenarnya jarak yang ditempuh dari perjalanan kita ke tempat liburan tersebut, jarak pergi dan jarak pulangnya kan sama saja. Nah, itu sudut pandang yang kedua ya, bahwa ketika kita tidak terlalu sebetulnya terpaku dengan ini sudah jam berapa, ini bagaimana, maka kita akan lebih santai karena kita itu tidak terlalu menggunakan atensi tapi menggunakan memori, ingatan yang kita miliki untuk kemudian menginterpretasikan waktu yang terjadi. Nah, implikasi dari kedua hal ini ya teman-teman dan Ibu dan Bapak, apakah berbasis pada atensi atau berbasis pada waktu, ini juga pada diri manusia sebagai makhluk yang sangat sosial, makhluk ultra sosial, itu juga sangat berpotensi untuk kemudian menimbulkan banyak kesalahpahaman di antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ketika saya sedang menunggu seseorang yang sudah janjian jam berapa dan dia tidak kunjung datang, bagi saya itu hal yang sangat mengganggu dan saya jadi stres gitu. Kenapa kok orang tersebut tidak datang tepat waktu? Sementara bagi orang yang bersangkutan, barangkali pada jam yang dijanjikan ada kegiatan lain yang kemudian harus dilakukan. Tiba-tiba harus ke rumah sakit mengantarkan anak yang sakit dan seterusnya gitu. Jadi bagaimana kita kemudian menggunakan perbedaan persepsi terhadap waktu ini juga amat sangat mempengaruhi bagaimana interaksi sosial kita terbangun. Kalau secara mendasar ya, fungsi dari waktu secara psikologis atau psychological time ini sendiri kemudian membuat kita merasa perlu untuk memberikan makna terhadap waktu yang kita jalani. Pada saat kita merasa bahwa aktivitas yang kita lakukan itu tidak cukup informatif, tidak cukup bermanfaat, maka respon yang biasanya muncul adalah kita akan merasa bosan. Kita akan merasa bahwa kita sudah menginvestasikan waktu dan juga energi dan juga hal-hal yang lain yang kita miliki untuk melakukan suatu aktivitas, sementara orang-orang lain yang teman satu kelompok kita cuma tinggal nebeng nama dan nomor induk mahasiswa saja. Seperti itu. Kita kadang merasa dalam kondisi tersebut itu, aduh bosan banget, kenapa harus saya semua yang mengerjakan seperti itu. Di sisi lain, waktu itu juga seakan-akan memberikan indikasi tingkat kesiapan yang kita miliki. Jadi kayak pada saat mendapatkan tawaran untuk melakukan sesuatu, ayo ikut perlombaan, atau ayo ini ada kesempatan untuk pindah di tempat kerja yang baru, ayo ini ada proposal yang kemudian kompetisi. Pada saat seperti itu kita seringkali juga merasa bahwa aduh kok sekarang sih gitu, saya belum siap gitu menghadapi kompetisi ini, saya belum siap untuk mengambil kesempatan yang ada, boleh nggak kalau ditunda misalnya sebulan lagi ketika saya sudah siap? Nyatanya kan ya nggak bisa gitu. Waktu yang berjalan di luar sana, time frame yang kemudian terjadi di luar sana itu tidak tergantung pada kesiapan orang per orang. Mau siap nggak siap ketika jam mengajarnya adalah jam 8 pagi, ya dari segi dosen maupun segi mahasiswa yang sebenarnya, aduh nggak bisa ya ini misalnya agak mundur lah 1 jam seperti itu, ya tidak bisa. Seperti itu. Nah,
kondisi kesiapan ini sendiri juga ketika kita merasa belum siap, kemudian kita berusaha untuk memaksakan diri kita mengikuti aktivitas atau deadline tertentu, itu juga akan sangat terkait dengan tingkat stres yang kita rasakan. Seperti itu. Tapi tingkat stres ini sendiri, kalau dari perspektif mindfulness, itu sebetulnya bukan persoalan apakah kita siap atau tidak siap juga gitu. Ini nanti saya akan bahas lebih jauh gitu tentang mengapa kemudian mindfulness ini menjadi penting agar kita ini sebetulnya lebih bisa berkawan dengan waktu. Mau kita merasa bosan, mau kita merasa belum siap, mau kita merasa orang lain ini tidak mau mengerti terhadap waktu yang saya miliki, itu adalah hal-hal yang memang selalu akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini. Kapan sebetulnya, berapa kali sebetulnya Ibu dan Bapak dan teman-teman merasa bahwa kesempatan emas itu datang pada saat betul-betul fully 100% siap? Hampir tidak pernah terjadi gitu. Kita selalu cenderung merasa bahwa diri kita itu nggak siap gitu sebetulnya, cuma nekat aja lah. Seperti itu, nothing tulus dicoba untuk dijalankan. Seperti itu. Sebenarnya juga alokasi waktu, energi yang dimiliki juga tidak cukup, tapi ya udahlah dicoba dulu seperti itu, semampu kita saja untuk kemudian mendeliver pekerjaan yang diharapkan dari lingkungan yang ada di sekitar pekerjaan kita. Fungsi waktu yang ketiga yang juga amat sangat terkait dengan interaksi antar individu satu dengan yang lainnya adalah sebetulnya untuk memonitor komunikasi gitu ya. Jadi contoh paling sederhana adalah pada saat misalnya saat ini saya lagi butuh orang untuk meminjami saya uang, misalnya katakanlah seperti itu, dan butuhnya sekarang. Nah, orang yang saya request untuk meminjamkan uang itu tidak langsung menjawab permintaan saya gitu loh, menjawabnya tuh seminggu kemudian. Dan pada saat seperti itu, kemudian kita akan cenderung memberi label gitu. Waduh, ini nggak niat banget, waduh gampangin banget, dan seterusnya. Seperti itu. Kita nganggap bahwa berarti sudah nggak usah ambil aja kayak gitu, sudah terlambat semuanya. Pada saat kita teman-teman mahasiswa mungkin ya nembak cewek atau cewek nembak cowok, saya nggak tahu tradisinya sekarang yang mana gitu, kalau mau cari pacar yang cewek duluan atau yang cowok duluan gitu ya. Sebentar ya mas, saya pikir-pikir dulu gitu. Lah kenapa lu harus pikir-pikir, berarti kan nggak serius atau tidak betul-betul sebenarnya itu mencintai. Kalau mencintai, sebelum saya ngomong pun kamu sudah mau jadi pacarku, sebenarnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini menunjukkan bahwa implikasi waktu dalam kehidupan sehari-hari itu memang bisa amat sangat beragam. Salah satu contoh yang kemudian bisa saya share pada pagi hari ini terkait sama rasa bosan ya. Dari waktu ke waktu banyak orang yang merasa waktu yang dimiliki itu tidak cukup untuk kemudian menghasilkan hal yang bermanfaat dalam kehidupannya gitu. Jadi rasa bosan ini sendiri kalau based on risetnya itu merupakan salah satu penyebab utama kenapa seseorang itu mengkonsumsi narkoba. Mungkin kita berpikir jauh amat gitu, bosen kok konsumsi narkoba, bosen kenapa nggak kemudian pergi piknik gitu ya misalnya, atau main game atau main musik seperti itu. Akan tetapi memang penggunaan narkoba ini bisa secara spontan gitu memunculkan efek-efek memproduksi neurochemicals tertentu seperti dopamin yang mengakibatkan kita merasa senang dan tidak lagi merasa bosan. Seperti itu. Hal ini kemudian menimbulkan potensi bahwa rasa bosan ini sendiri juga berasosiasi dengan gangguan makan. Anak-anak yang bosan di kelas gitu seringkali dianggap anak yang tidak mampu menyesuaikan diri oleh gurunya. Jadi ini semua teman-temannya ceria, beraktivitas, semangat, ini anak kok diem aja, terlihat bosan, terlihat tidak engage, itu biasanya akan dinilai oleh gurunya ini berarti tidak mampu menyesuaikan diri, mungkin tahap perkembangannya mungkin terlambat dan seterusnya. Simply karena si anak yang bersangkutan itu menunjukkan ekspresi rasa bosan di kelas seperti itu. Di sisi lain juga kalau terkait dengan konteks pekerjaan,
rasa bosan juga amat sangat mempengaruhi ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Orang terutama di fenomena yang saya amati di kota-kota besar gitu ya, itu berganti pekerjaan itu semudah berganti baju gitu. Jadi misalnya menghubungi alumni yang kebetulan bekerja di kota besar di Jakarta atau di Surabaya, kita ngasih undangan 3 bulan yang lalu sebagai dia mungkin HRD di PT X gitu ya, tahu-tahu dia sudah berubah menjadi misalnya data analis di PT Y, seperti itu dalam waktu 3 bulan saja, dan itu tidak hanya 1 2 gitu. Ketika ditanya, bosen Bu, udah nggak ada tantangannya lagi di dalam pekerjaan ini dan ada kesempatan yang lebih bagus di tempat lain, seperti itu. Tapi itu hanya sesaat saja gitu, nanti beberapa saat kemudian bosan lagi, pindah lagi, bosan lagi, pindah lagi, dan begitu seterusnya gitu. Jadi seakan-akan perasaan bosan ini sendiri kan sebetulnya juga merupakan suatu jenis emosi yang dari waktu ke waktu selalu akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Tapi sebagian orang memang amat sangat reaktif, merasa bahwa ketika perasaan bosan ini muncul, maka perasaan bosan ini harus segera kemudian bisa diatasi gitu dengan cara melakukan berbagai macam hal ya. Kalau dilihat di sini ada yang produktif, ada yang kontraproduktif, ada yang kemudian juga amat sangat menghidupkan sehari-hari kita. Jadi justru malah upaya kita untuk kemudian mengantisipasi perasaan bosan itu justru malah menghasilkan konsekuensi dan dampak yang lebih berbahaya daripada perasaan bosan itu sendiri. Di sini kemudian yang namanya konsep mindfulness itu menjadi penting. Kalau tadi saya sempat menyatakan bahwa Google adalah salah satu perusahaan yang sudah sejak lama menerapkan 20% time. Di Google ini juga merupakan salah satu perusahaan yang kemudian pertama kali membawa konsep mengenai mindfulness ini ke bidang industri dan organisasi. Jadi mereka punya tagline yang namanya Search Inside Yourself. Di dalam tagline ini meng-highlight pentingnya bagi para karyawannya untuk kemudian tidak terburu-buru menyalahkan segala sesuatu yang ada di luar pada saat karyawan kemudian merasa bahwa dia tidak bisa cope with tuntutan pekerjaan ataupun memanage waktu yang dia miliki, tapi coba cari di dalam dirimu sendiri. Seperti itu. Kadang timbul salah paham gitu ya, bahwa mindfulness ini, dengan mindfulness kita bisa kemudian lebih bijak dalam memanage waktu. Seperti itu. Tapi sebetulnya mindfulness tidak membuat kita menjadi lebih mampu untuk memanage waktu, melainkan membuat kita menjadi lebih memiliki relasi yang lebih adaptif terhadap waktu. Jadi manajemen waktu sendiri, teman-teman mungkin dan ibu dan bapak mungkin pernah membuat yang namanya resolusi tahun baru gitu ya. Biasanya setiap memasuki menjelang akhir tahun gitu, kita bikin tekad gitu, tahun ini harus 1, 2, 3, 4 gitu. Gimana caranya memanage waktu? Paling sederhana kan diberikan nasihat, ya udah bikin skala prioritas. Seberapa sering kemudian skala prioritas itu kita langgar dalam kehidupan kita, lebih sering dilanggarnya daripada kita patuhinya, seperti itu. Nah, dengan mindfulness ini sendiri, secara sederhana kalau harus diberi arti gitu ya, mindfulness ini berarti pada saat tubuh kita ada di sini, pikiran dan perasaan kita juga ada di sini. Jadi sering dalam kehidupan sehari-hari ya, tubuhnya ada mungkin di jendela Zoom ini, tapi pikirannya sudah kemana-mana, habis ini mau masak apa, setelah ini mau gimana, tadi habis ngapain aja, mengenang hal-hal yang pernah kita lakukan, dan itu yang dinamai sebagai sebaliknya dari mindfulness gitu ya. Mindfulness itu L-nya 1 gitu. Jadi pada dasarnya minda yang kita miliki, minda itu gabungan dari pikiran, perasaan, persepsi, dan macam-macam, itu bahasa Indonesia. Itu memang meskipun secara fisik kita hadir di suatu tempat, tapi dia akan loncat kemana-mana gitu, akan loncat ke masa lalu, akan loncat ke masa depan. Nah, kalau
kita analisis gitu ya, menjadi no wonder gitu bahwa kita akan selalu merasa kehabisan waktu. Gimana caranya kita nggak kehabisan waktu kalau waktu yang kita miliki itu kita gunakan untuk sekaligus mengenang-enang peristiwa di masa lampau, sekaligus membayang-bayangkan peristiwa di masa depan, sekaligus cemas akan tugas berikutnya, sekaligus stres memikirkan orang ini kenapa nggak bales-bales chat saya, hanya di-read saja, dan seterusnya. Seperti itu. Dengan mindfulness, mindfulness ini sendiri mungkin pasti tidak akan cukup gitu ya waktunya Dwis untuk kemudian saya bahas secara komprehensif. Kalau di psikologi UP itu saya membuka mata kuliah pilihan Merdeka Psikologi Mindfulness dalam 1 semester gitu untuk mempelajari mengenai mindfulness ini, dan at the end of the semester biasanya mahasiswa itu menjadi makin bingung mindfulness itu apa, seperti itu. Karena memang ini adalah suatu ilmu praktek gitu ya. Bagaimana kita mempraktekkan bahwa ketika kita melakukan suatu aktivitas, maka fokus perhatian dan kesadaran kita betul-betul hanya pada aktivitas itu saja. Tidak berkali-kali mengecek jam ini sudah jam berapa, tidak berkali-kali mengecek kalender, apalagi kemudian teralihkan perhatian, gagal fokus terhadap hal lain yang tidak ada kaitan dengan mindfulness ini sendiri, seperti itu. Langkah yang kemudian paling praktis lah yang bisa saya bayangkan gitu ya, untuk kemudian lebih mindful terhadap waktu, itu adalah mencoba untuk melihat bahwa sebenarnya kalau ditanya kapan saatnya yang tepat, sebenarnya tidak akan pernah ada kesepakatan antara satu orang dengan orang lainnya kapan saat yang tepat gitu. Definisi mengenai saat yang tepat itu sangat tergantung pada kondisi internal kita sendiri, sangat tergantung pula pada aktivitas orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita pesan makanan secara online gitu ya, dan kita harus menunggu si makanan itu datang lama banget, dimasaknya di restoran, antri dan sebagainya, kita akan merasa waktu ini lama banget sih gitu pesanan ini datang, seperti itu. Tapi pada saat yang aktivitas yang sama kita lakukan, kita memesan makanan dan ternyata datangnya cepat banget, padahal kita orang Indonesia ini sering tidak tidak terlalu mempedulikan waktu yang dihabiskan oleh orang lain, lebih fokus dengan dirinya sendiri, seperti itu, kita akan merasa, "Kok cepet banget sih, tahu-tahu udah datang, saya belum siap nih, saya harus ganti baju dulu, saya harus mandi dulu," dan sebagainya. Nggak kebayang oleh kita gitu bahwa si mas-mas yang pengantar makanan online itu apa yang harus dia korbankan gitu untuk kemudian menghadirkan makanan ke hadapan kita di rumah, mungkin keluarganya ada yang sakit dan sebagainya, itu nggak kepikir gitu loh oleh kita. Kita betul-betul hanya merasa emasnya ini datang pada saat yang tidak tepat. Nah, dengan kita mencoba untuk melihat, membukalah perspektif kita bahwa penilaian kita terhadap waktu itu sifatnya relatif. Orang mungkin memiliki penilaian terhadap waktu yang berbeda. Apa yang kita lakukan, kenapa kok sebagian teman kok bisa, padahal sama-sama tugasnya tuh, beban tugasnya sama-sama berat, tapi kok dia kayaknya selalu punya waktu luang untuk kemudian melakukan hal yang lain dan tugasnya udah selesai duluan gitu, sementara saya kok nggak selesai tugasnya, bahkan mungkin waktunya kurang, submit di detik terakhir, terus tiba-tiba internetnya putus, seperti itu. Kok sering banget itu hal yang seperti itu berulang, ini ada apa gitu. Hal tersebut sebetulnya di saat kemudian diawali dengan adanya pemahaman bahwa bagaimana kita bisa menikmati atau tersiksa atau apapun itu dengan waktu yang kita alami pada saat ini, itu tidak lain hanyalah merupakan konsekuensi dari apa yang kita lakukan di masa lampau. Kenapa kok ada orang bisa santai dan sebagainya? Karena dulunya dia sudah mengatur sedemikian rupa sehingga kemudian pekerjaan diselesaikan duluan. Seperti itu, tugas di-deliver duluan, sementara kita pada saat itu malah tidak putus streaming drama Korea dan macam-macamnya, seperti itu. Ya wajar kalau sekarang merasa kehabisan waktu. Jangan menyalahkan tugasnya, jangan menyalahkan orang yang kemudian memberikan tugas tersebut, tapi salahkanlah kita menginvestasikan waktu kita di masa lalu untuk aktivitas yang
kemudian tidak produktif untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yang bisa kita lakukan kalau sudah dalam kondisi yang seperti itu, ya saat ini, detik ini, sekarang, investasikanlah waktumu untuk kemudian aktivitas yang nantinya di kemudian hari akan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sederhana itu saja sebetulnya, sudah tidak ada gunanya lagi sebetulnya untuk menyesali, aduh tahu gitu pada saat komputer belum rusak, pada saat badan lagi sehat, saya selesaikan seperti itu. Penyesalan itu tidak bermanfaat gitu untuk kemudian membuat kita menjadi lebih adaptif terhadap waktu untuk hari ini. Saya ingin menutup diskusi paparan saya pada hari ini dengan mengutip pernyataan ini gitu ya, bahwa berdiri di tengah sungai tapi membelakangi arus. Yang di depan mata itu justru adalah masa lalu. Yang di belakang itu justru adalah masa depan. Karena kita membelakangi arus berarti kita membelakangi masa depan, maka apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi dengan waktu yang kita miliki. Namun ketika kita mencoba untuk menyadari secara penuh bahwa waktu itu sebetulnya bersifat netral, bahwa sebetulnya apa yang kemudian kita lakukan di masa lalulah yang menentukan pemaknaan kita terhadap waktu di masa sekarang. Pada saat seperti itu, maka kemungkinan waktu di masa depan itu akan lebih menjadi teman kita instead of lawan kita, itu akan terbuka lebih lebar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Duis. Baik, terima kasih Bu Cleo atas pemaparan materinya. Wah, ternyata banyak sekali ya Bu, informasi-informasi baru yang ternyata baru kami dapat mungkin pada diskusi hari ini. Contohnya tadi SCN ya, di mana bagian otak yang menerima cahaya dan yang menginterpret kapan waktunya istirahat, kapan waktunya kerja, dan informasi lainnya yang tentunya berharga gitu ya, dan bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengetahuan kami terhadap time gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Oleh karena itu, untuk para peserta yang memiliki pertanyaan, silahkan boleh raise hand ya. Nanti saya persilahkan untuk on mic. Namun kolom chat juga sangat terbuka ya. Apabila ingin menyampaikan pertanyaannya secara tertulis, boleh mungkin ingin anonimus gitu ya. Nggak pengen yang lain tahu gitu pertanyaannya, boleh banget di kolom chat. Tapi kalau mau disampaikan secara lisan, silahkan raise hand, angkat tangan, nanti saya persilahkan untuk on mic. Oke, mungkin saya menambahkan juga terkait yang komentar kamu yang masalah SCN itu tadi ya. Oh ya, silakan. Memang si SCN yang ada di otak kita ini memang berfungsi untuk kemudian menangkap dan memproses segala sesuatu yang terkait dengan cahaya, dan itu kemudian menjadi indikator bahwa ketika cahayanya terang, ini saatnya kerja, ini saatnya bangun, ini saatnya produktif. Ketika cahayanya kemudian redup, berarti ini saatnya istirahat, ini saatnya tidur, dan sebagainya gitu. Makanya kemudian dari situ juga saya ibaratkan misalnya tanaman yang ada di belakang saya ini ya, saya tuh suka mengakali dia dengan menghadirkan benda yang namanya grow light gitu. Jadi meskipun cahaya di luar sana itu sudah padam, tapi saya suka menyalakan grow light itu biar si tanaman ini mikir bahwa ini tetap siang kok, ini saatnya tetap berfotosintesis gitu. Tapi pada diri manusia tentunya kompleksitasnya tidak sesederhana pada tanaman gitu. Jadi meskipun kemudian siang hari gitu ya, tapi kita nggak serta-merta kemudian bisa menjadi produktif pada saat tersebut seperti itu gitu. Oke, baik. Jadi konsep cahaya ini bukan hanya bisa diaplikasikan pada manusia ya, Bu. Ternyata tanaman juga juga bisa pada tanaman ya. Iya, betul. Kalau Jadi tanaman kasihan, iya kasihan juga dia mikirnya, oh ini 12 jam sehari lo harus kemudian berfotosintesis, padahal sebenarnya tuh enggak gitu, seperti itu. Tapi agar dia bisa lebih produktif dan macam-macam itu yang saya lakukan. Kadang kan seperti itu juga ya di company juga seperti itu ya, kayak berusaha untuk kemudian
mengeset time jam segini sampai jam segini kamu harus duduk di depan meja gitu. Nanti kalau ada yang kemudian keluar atau bolos di jam segini berarti langsung dicoret presensinya. Itu kan cara-cara yang kemudian dimanfaatkan oleh di kampus atau di perusahaan atau dimanapun itu untuk kemudian memberikan warning gitu loh bahwa ini saatnya melakukan apa seperti itu. Iya, betul. Jadi realita itu seperti kata Bu Cleo tadi, netral ya Bu, bagaimana manusia kemudian mempresentasikannya di dalam otak apa yang harus dilakukan terhadap apa yang ada di depan mata, begitu. Oke, selanjutnya kalau masih belum ada pertanyaan dari audiens yang di Zoom, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang sudah dikirim melalui Google Form. Jadi ada beberapa pertanyaan menarik nih Bu, salah satunya dari peserta. Saya bacakan dulu ya Bu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya cukup panjang nih. Pertanyaan pertama, jadi saya merasa mendapat tekanan dari dalam diri saya. Saya cukup aktif di kelas, namun kalau saya tidak aktif selama 1 hari saja, I keep blaming myself. Jadi saya terus-menerus menyalahkan diri saya sendiri. Contohnya, apabila tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, atau mendapatkan nilai jelek, atau tidak aktif di kelas gitu, meskipun hanya 1 mata kuliah. Saya tuh selalu menyalahkan diri saya sendiri. Misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa saya begitu bodoh? Mengapa saya tidak aktif di kelas? Mengapa saya malu untuk menjawab pertanyaan dari dosen? Padahal saya yakin jawaban saya ini benar. Nah, dari yang saya ingat, saya sudah mengalami hal ini sebanyak 3 kali. Dan saya menyadari juga bahwa perasaan kecewa terhadap diri sendiri ini menimbulkan ketidakstabilan mental dan fisik saya. Selain tidak bersemangat, saya mudah burn out. Saya juga mudah menangis karena hal sepele dan merasakan gejala pusing bahkan sampai demam. Ini saya rasakan sudah sekitar 2 tahun. Nah, selanjutnya saya berharap bisa berhenti menyalahkan diri saya sendiri atas hal-hal yang mengecewakan bagi saya. Lalu pertanyaan saya adalah, apakah coping mechanism terbaik yang bisa saya lakukan untuk meringankan beban, mengurangi rasa blaming myself, namun juga dalam satu waktu tetap produktif. Dalam hal ini adalah mengerjakan tugas-tugas kuliah, begitu Bu. Jadi pertanyaannya adalah gimana sih caranya biar saya tuh nggak menyalahkan diri saya sendiri, tapi satu waktu tuh biar saya tetap produktif dan tugas-tugas kuliah saya terpenuhi. Begitu pertanyaannya. Oke, terima kasih Dwi atas pertanyaannya. Pertanyaannya yang dibacakan ya, pertanyaannya tuh komprehensif banget ya, menceritakan mengenai duduk perkaranya seperti apa sehingga kemudian sampai pada paling gampangnya barangkali ya bisa kemudian dinyatakan mengalami burnout gitu ya, kayak gitu. Tapi burnout itu kan tidak sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba gitu, itu kan by proses juga gitu. Dan sebelum menjawab kepada cara coping yang paling efektif, yang seperti apa, di macam-macamnya, sebenarnya memang perlu sekali untuk diketahui duduk perkara masalahnya itu ada di mana gitu ya. Jadi solusi itu kan hanya mengikuti ketika kita sudah berhasil untuk mengidentifikasi persoalan yang sesungguhnya. Pada diri banyak orang gitu yang saat ini tuh seakan-akan kayak terkondisikan untuk ngikutin bahwa semua itu harus produktif, semua itu kemudian harus perform, terus kemudian ketika kompetisi harus menang, ketika tampil harus 100% dan sebagainya gitu. Secara sederhana itu kan dinamai sebagai hustle culture ya, seperti itu, yang mana kita selalu merasa terburu-buru, selalu merasa kehabisan waktu, dan kita bandingin diri kita dengan orang lain yang ada di luar sana, kok semuanya sukses, kok semuanya lebih produktif, kok semuanya lebih perform dibandingkan dengan saya, kayak begitu. Jadi satu hal yang kemudian perlu untuk diidentifikasi, saya rasa di sini adalah penanya ini kultur yang ada di sekitarnya gimana dulu gitu. Apakah kultur di sekitarnya itu juga memang kemudian menuntut dia untuk sebegitunya gitu, untuk selalu 100% seperti itu, atau sebetulnya di lingkungan tidak gitu-gitu amat gitu. Karena itu nanti akan juga menentukan standar yang dia miliki terhadap performanya. Tapi terlepas dari apa yang terjadi di lingkungan sekitar gitu ya. Kalau dari pendekatan mindfulness sendiri,
Mindfulness ini mengajarkan kita sebetulnya juga di sisi lain, selain lebih berkawan dengan waktu, tapi di sisi lain juga mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih rendah hati sih. Banyak orang itu yang punya kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri itu karena dia di sisi lain itu over pede dengan kemampuan dan kapasitas yang dia miliki, sehingga kemudian dia memberikan bahkan label kepada diri sendiri bahwa aku bukanlah aku kalau aku tidak tampil 100%. Aku bukan aku kalau aku nggak juara kelas, kalau IP-ku nggak 4 straight gitu ya. Dan teman-teman yang lain semuanya apa namanya di bawahku seperti itu. Itu kan hal yang kemudian ya itu tidak realistis gitu. Kita mungkin bisa unggul di satu bidang, tapi di bidang lain orang lain lebih unggul. Kita nggak akan bisa selamanya dalam setiap momen kuliah itu kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang 100% bikin sekelas menjadi wow, atau memberikan jawaban yang terus-menerus bisa membuat semuanya menjadi wah gila hebat banget seperti itu gitu. Kita juga secara psikologis kemampuan kita juga ada ups and down ya. Ini okay gitu. Secara sederhana ya it's okay to be not okay gitu. Nggak apa-apa gitu bahwa tidak pada saat itu seharusnya bisa menjawab pertanyaan dari dosen dan jawaban yang diberikan itu sebenarnya benar tapi tidak dikemukakan, terus blaming diri sendiri gitu kan, padahal kamu udah tahu jawabannya kok kamu nggak ngomong, sehingga kemudian kamu tidak menjadi seperti dirimu sendiri gitu. Nah, pernyataan atau perasaan seperti itu menunjukkan bahwa bahkan untuk mentoleransi diri sendiri pun nggak rela gitu loh, mentoleransi bahwa diri sendiri itu nggak selalu 100% harus perform itu pun belum rela gitu. Nah, dengan kita mencoba untuk melihat bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan dalam satu waktu itu adalah hal yang terbaik yang bisa saya lakukan pada saat itu, kita sebetulnya akan lebih less blaming diri kita sendiri gitu. Pada saat itu kamu merasa seharusnya memberikan jawaban yang oke banget terhadap pertanyaan. Pada saat semester itu kamu merasa seharusnya dapat IP 4 gitu, tapi nyatanya kan nggak dapat gitu. Berarti ya yang terbaik yang kamu bisa dapatkan pada saat itu ya IP yang tidak 4 itu. Yang bisa kemudian terbaik yang kamu lakukan pada saat tidak menjawab pertanyaan di kelas itu ya itu gitu. Ada banyak kemudian faktor gitu ya yang mendorong kenapa kok, tapi saya tuh sebenarnya selalu ini kok, selalu bagus gitu loh performanya, tapi pada saat itu lagi nggak bagus, ya tidak bagusnya kamu pada saat itu adalah yang terbagus yang bisa kamu lakukan pada saat itu gitu loh. Bisa terpahami nggak mudah-mudahan penjelasannya. Jadi useless gitu loh kemudian untuk menyalahkan saya seharusnya lebih bisa melakukan itu. Nyatanya kamu nggak melakukan itu. Apa yang kamu lakukan pada saat itu ya sudah yang terbagus yang bisa kamu lakukan. Dan konsekuensinya yang kamu kemudian harus terima pada saat ini ya konsekuensi karena pada saat itu kamu melakukan itu gitu. Simply that gitu loh. Kamu tidak salah, tidak juga benar. Kehidupan ini kan tidak berbicara mengenai kemudian salah, benar mana yang seharusnya mana yang tidak gitu ya. Tapi lebih kepada ya yang mampu untuk dilakukan pada saat itu ya cuman itu gitu. And it's okay seperti itu. Pada titik-titik tertentu dalam kehidupan juga mungkin teman yang bertanya ini juga kaget juga gitu loh bahwa loh kok ternyata saya tuh bisa ya menulis artikel yang sebagus ini gitu. Ketika saya baca ini kayak bukan tulisan saya nih, maksud sih saya bisa menghasilkan karya yang sebegininya. Itu kan terjadi juga toh. Nah itu siapa yang nulis kalau bukan kamu, kan yuk kamu sendiri kayak begitu. Dan it's okay gitu loh, it's okay to be success, it's okay to not be success juga kayak gitu. Kayak itu hanya dinamika dalam kehidupan saja gitu loh. Apa yang kemudian kamu rasakan mungkin kayak rasanya kok burnout dan sebagainya, it's okay. Itu konsekuensi ketika kamu mungkin melakukan serangkaian pengambilan keputusan, serangkaian tindakan pada masa lampau yang kemudian membuat kamu sampai pada hari ini. Dan kalau ditanya habis ini mau apa, ya coba untuk kemudian melihat bahwa apa yang bisa kamu lakukan saja pada hari ini. Gak perlu terlalu memikirkan kejauhan gitu ya. Saya tuh cita-citanya misalnya menjadi menteri gitu, sehingga kemudian saat ini saya harus begini, begitu gitu loh. Nggak perlu sampai sejauh itu dulu gitu.
ketika kondisi stres yang sudah amat sangat luar biasa gitu ya. Cukup setelah ini saja gitu. Saat ini, setelah ini apa? Saat ini, setelah ini. Jadi one step at a time gitu loh. Itu juga akan sangat meringankan langkah yang kemudian bisa kamu lakukan gitu. Harus nyuci apa bukan harus sih, tapi maksudnya baju kotor udah numpuk gitu ya, perlu untuk dicuci. Berarti setelah ini cuci baju gitu loh. Gitu aja. Bales WA teman gitu atau email ke dosen, ya berarti setelah ini WA nggak perlu sampai panjang banget gitu loh berpikirnya ke depan, meskipun bukan berarti itu diabaikan ya, tapi itu tidak menjadi fokus pada saat ini. Mudah-mudahan penjelasan saya lebih panjang daripada pertanyaan yang diberikan ini bisa sedikit bermanfaat bagi penanya. Baik, wah terima kasih ya Bu Cleo untuk jawabannya yang sangat informatif. Jadi untuk penanya, mungkin kalau boleh saya simpulkan, mungkin kecemasan Anda ini menurut Bu Cleo tadi berasal dari background yang hustle culture gitu ya, apa-apa tuh harus produktif, apa-apa tuh harus 100%. Nah itu terus kemudian bisa jadi datang dari karena overconfident yang mana kemudian targetnya jadi tidak realistis gitu. Jadi contohnya tadi harus IPK 4, harus menjawab setiap pertanyaan, harus memberikan pertanyaan kritis. Nah itu yang mana kemudian harus bisa mungkin bisa menerapkan ke ini ya. Tadi selain mindfulness itu selain beradaptasi dengan waktu, tapi juga lebih rendah hati begitu ya Bu terhadap diri sendiri gitu. Jadi tidak menerapkan target yang terlalu jauh dari jangkauan atau yang tidak realistis, dan kemampuan kita itu ups and down and that's totally okay menurut Bu Cleo. Jadi untuk penanya mungkin emang ya that's totally fine if you feel that way, don't blame yourself, dan yang terakhir adalah fokus pada apa yang saat ini, kemudian setelah ini apa gitu ya. Jadi yang deket-deket, yang kelihatannya tuh goalnya tuh reachable gitu ya, yang contohnya tadi cuci baju atau makan, mungkin sesimpel makan setelah ini Bisa. makan apa gitu ya. Jadi don't be too hard on yourself. Iya, kerelaan untuk menurunkan ego ya. Kerelaan untuk menurunkan ego begitu ya. Oke, semoga menjawab ya tadi untuk audiens yang bertanya melalui Google Form. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat komprehensif tadi ya, mulai dari duduk perkaranya sampai pertanyaannya. Nah, selanjutnya kembali lagi ke peserta di Zoom. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand, kemudian saya panggil namanya, atau boleh juga diketik. Oke, kita punya Roy. Silakan, Roy. Apabila ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai mindfulness. Nah, dari penjelasan Bu Cleo tadi, mindfulness itu kan artinya kita itu memikirkan apa yang hanya di depan kita satu langkah. Nah, sementara itu untuk mencapai mimpi yang besar itu kan tidak hanya memikirkan langkah yang kecil, tapi langkah yang besar. Jadi yang kita pikirkan itu sudah jauh ke depan. Misalkan 10 tahun ke depan kita akan jadi apa, itu sudah harus benar-benar kita pikirkan. Jadi menurut saya itu mindful itu penting bagi saya. Jadi saya ingin mendapat penjelasan bagaimana sebenarnya apa pentingnya mindfulness agar saya itu bisa mengalahkan pemikiran mindful saya ini. Terima kasih, Bu Cleo. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Roy atas pertanyaannya. Pada Bu Cleo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini Roy juga pertanyaannya keren banget ya. Kita memang pada saat memperkenalkan konsep mindfulness itu, saya cerita aja ya, mungkin saya pada saat menempuh PhD saya di bidang mindfulness, dan saya tuh menempuh PhD-nya kan di Inggris. Nah, pada saat saya pertama kali berusaha untuk mengemukakan mengenai bahwa saya tuh tertarik dengan melakukan penelitian mindfulness dengan menggabungkan dengan tema riset dari supervisor saya, itu juga bule-bule itu nggak bisa nangkep gitu loh, mindfulness ini sebenarnya apa sih gitu. Berarti itu kayak pikiran kosong gitu, karena kamu hanya fokus pada kejadian pada saat ini, masa lalu itu kamu abaikan, dan masa depan juga nggak dipedulikan, seperti itu, atau kayak gimana seperti itu. Nah, ini yang kemudian seringkali timbul kesalahpahaman itu seperti itu ya. Mindfulness itu seringkali
kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu seringkali diterjemahkan sebagai sadar penuh hadir utuh gitu ya. Jadi kayak seseorang yang mindful itu salah satu komponennya adalah sebetulnya adalah atensi. Cuma atensi itu kan tidak selalu orang yang punya atensi yang bagus itu kemudian mindful gitu loh. Tapi orang yang mindful itu pasti punya atensi bagus. Ambil contoh aja, misalnya ada kucing gitu ya, yang lagi keluwen, kelaparan gitu, terus ngelihat ada ikan asin yang ada di hadapannya, atau ngelihat misalnya ada mangsa yang mungkin masih hidup gitu, dia kan memberikan atensi penuh ya terhadap mangsa tersebut gitu. Dia pada fokus terarah pada tujuan dan dia tuh tidak galvok ke orang-orang yang ada di sekitar dia gitu. Pokoknya fokusnya hanya pada tujuan tersebut. Tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai mindful si kucing tersebut gitu. Karena di sisi lain dia tidak didasarkan pada pemahaman terhadap adanya realita bahwa benda yang ada di hadapan dia ini itu sebenarnya apakah dia kemudian berhasil atau apakah dia kemudian gagal di dalam benda yang meraih makanan yang ada di hadapan dia ini, itu tidak kemudian itu positif atau negatif gitu loh. Jadi atensi dalam mindfulness terhadap kondisi masa kini sekarang itu tidak disertai dengan label bahwa proses yang sedang saya jalani sekarang ini dalam kehidupan saya ini bagus, proses ini positif gitu, performa saya negatif, performa saya positif gitu. Tapi lebih kepada melihat bahwa betul yang kamu katakan Roy, harus mikirin ya 10 tahun lagi mau jadi apa. Bahkan banyak orang juga sudah memikirkan nanti pada saat kita menghadapi ultimate reality, kita meninggal dunia, nanti pada saat meninggal dunia lantas bagaimana, keluarga saya bagaimana, semua itu udah disiapin juga gitu loh. Tapi kan orang yang mindful itu tidak kemudian terfokus pada hanya satu momen saja dalam kehidupannya, itu momen menjelang dia nanti meninggal dunia, kayak begitu. Tidak hanya fokus pada satu momen saja, momen 10 tahun lagi kepengen menjadi CEO dari perusahaan yang apa namanya papan atas dunia. Fokus itu tidak di situ, justru malah fokus itu di kemudian ingin dia capai, ingin dia langkah demi langkah yang perlu untuk dia lakukan dalam rangka untuk mencapai apa yang kemudian menjadi goals di masa depan. Tapi fokusnya bukan pada goals. Gampangnya fokusnya adalah pada proses, bukan pada hasil akhir. Seperti itu. Setelah nanti meninggal dunia, prosesnya pada saat keluarga kemudian bisa tetap melanjutkan kehidupan tanpa kehadiran saya misalnya, seperti itu ya, disiapkan prosesnya. Tapi kan tidak perlu kemudian jadi ketakutan, waduh nanti gimana keluargaku kalau saya udah nggak ada dan sebagainya kayak gitu. Nah itu yang membedakan cara secara untuk tidak abai terhadap masa depan tapi sekaligus tidak obses gitu ya tersebut adalah dengan cara berpikir bahwa apapun yang terjadi pada konsekuensi semata dari langkah yang saya lakukan sebelumnya gitu. Jadi konsekuensi itu kan tidak positif, tidak negatif, simply konsekuensi aja. Saya makin jauh nih dari tujuan saya karena saya ini, ya it's okay, it's konsekuensi dari kamu investasi terhadap hal yang tidak produktif berarti pada saat itu, seperti itu. Sama kayak misalnya pengertian dasar dari mindfulness ini sendiri itu sebetulnya malah selain punya asosiasi dengan, ini berasal dari bahasa Pali gitu ya, bahasa yang kuno sekali gitu, hampir sama dengan Sanskrit ya, bahasa Sanskerta gitu. Mindfulness itu sati gitu asal katanya. Ini praktis yang memang sangat timur banget, karena orang timur itu tidak asal culture sebenarnya. Kayak begitu, orang timur itu kita mengenal sebenarnya di timur ini konsep bahwa cari bibit yang paling sesuai untuk lingkungan di mana kita tinggal, kita tanam bibit tersebut. Setelah itu nanti ketika bibitnya cocok, perawatannya cocok, maka dia pasti akan kemudian menghasilkan padi yang dengan kualitas yang bagus, kayak begitu. Konsep dari mindfulness itu sendiri tuh itu gitu. Jadi yang bisa dilakukan pada saat ini ya dilakukan saja, sedikit nggak apa-apa,
kayak gitu banyak juga nggak apa-apa gitu, dalam rangka untuk kemudian nanti tinggal memetik saja hasilnya. Kan nenek moyang kita yang tidak hasil culture gitu ya, berbeda dengan masyarakat industrialis yang memang hidup di 4 musim, tantangan hidupnya itu berat, itu kan memang nenek moyang kita juga tidak kemudian menyalahkan diri sendiri toh ketika panennya gagal seperti itu, tidak menyalahkan padinya, tidak menyalahkan alam gitu ketika panen gagal, ya udah ini konsekuensinya gitu, syarat kondisi terpenuhi bisa berhasil bisa gagal seperti itu. Nah, mindset yang seperti ini juga perlu untuk lebih dikenali juga gitu ya, bahwa ya udahlah yang namanya modernisasi dan macam-macamnya itu memang tidak memungkinkan kita untuk kemudian tidak ikut arus, bahwa kita harus punya cita-cita yang besar gitu di masa depan seperti itu. Meskipun saya juga nggak yakin teman-teman di sini apakah kemudian memang sejak dari TK punya cita-cita untuk menempuh pendidikan yang sama persis seperti yang ditempuh saat ini, atau baru SMA, atau sebenarnya ini pilihan kesekian kayak begitu seperti itu. Tapi kan pada akhirnya at the end of the day kita melakukan adjustment kan sebetulnya. Kayak apa ya, kita negosiasi dengan waktu, kita negosiasi dengan realita yang ada di hadapan kita gitu loh. Boleh punya cita-cita yang idealis dan macam-macamnya gitu, tapi ketika itu tidak tercapai, karena dalam hidup ini orang pasti tidak mungkin selalu berhasil, siap nggak dengan konsekuensinya kayak gitu. Rencana cadangannya apa, itu kan perlu untuk dipikirkan juga, dan saat untuk memikirkan ya bit by bit gitu, hari demi hari gitu, dengan mindfulness ini seperti itu, Roy. Semoga menjadi tambah bingung kamu ya setelah mendengarkan jawaban saya. Oke, bagaimana Roy? Sudah terjawabkah? Ya, jadi penjelasannya sangat sangat jelas. Sudah bisa meluruskan pikiran saya. Terima kasih, Bu Cleo. Karena pertanyaanmu juga sangat keren. Terima kasih atas pertanyaanmu, Roy. Oke, terima kasih kepada Roy ya atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaan Roy adalah bagaimana sih cara kita memikirkan apa yang akan kita lakukan 10 tahun ke depan. Jadi menurut Bu Cleo tadi fokuslah pada proses, bukan pada goal. Kemudian bagaimana hal-hal praktisnya gitu dengan memikirkan bahwa apa yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan di masa lalu begitu. Jadi menuai apa yang kita tanam gitu ya. Dan apabila kalau tidak tercapai ya adjust yourself, adjustment dengan waktu dan realita begitu. Terima kasih Roy atas pertanyaannya yang sangat keren tadi ya. Dan terima kasih Bu Cleo atas jawabannya. Nah, selanjutnya ini ada yang nanya nih Bu di kolom chat. Jadi pertanyaannya adalah simple mengenai rekomendasi buku. Rekomendasi buku dengan topik mindfulness yang kira-kira bisa encourage kita untuk living our life mindfully gitu. Jadi cuma nanya tentang rekomendasi buku, entah itu mungkin yang science atau yang mungkin berbau novel gitu, Bu. Silakan. Kalau berbau novel, mungkin novel itu kan selera ya, seperti itu. Jadi belum ini juga sih apa. Tapi kalau yang scientific gitu ya, di beberapa negara, misalnya di Inggris gitu, ada yang namanya Oxford Mindfulness Center. Kamu bisa datang ke situs si Oxford Mindfulness Center ini. Jadi mereka punya pusat mindfulness gitu di University of Oxford. Di situ menerbitkan beberapa buku yang for daily life gitu. Jadi tidak kok heavy, bukan seperti jurnal gitulah bukunya, tapi gimana mengatasi kecemasan, gimana mengatasi depresi dalam kehidupan yang bergerak serba cepat sekarang ini, tapi tentunya based on riset yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Itu bagus. Terus kemudian juga kamu bisa mencari, ada satu tokoh mindfulness yang terkenal yang namanya John Kabat-Zinn gitu. Beliau juga ini ceritanya buku babonnya mindfulness gitulah, yang namanya Full Catastrophic Living. Itu juga bisa kemudian kamu akses. Ada lagi juga kalau di browsing judulnya Mindfulness for Dummies gitu. Jadi Mindfulness for Dummies ini juga berisi ilustrasi mengenai kejadian sehari-hari yang kemudian kamu bisa akses juga. Lalu ada yang kalau sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia
apa gitu something, nanti kamu browsing aja ajan cacing kayak gitu, nanti akan keluar juga mengenai mindfulness dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan itu sih yang kepikir di saya gitu ya, untuk mungkin pengenalan awal terhadap mindfulness gitu, beberapa referensi tersebut itu bermanfaat untuk lebih tahu dulu tentang mindfulness. Kalau misalnya kamu bisa ngambil mata kuliah lintas merdeka, boleh ngambil kuliah bersama dengan saya di psikologi gitu, untuk mempelajari lebih jauh tentang mindfulness juga, seperti itu. Gitu sih. Cuman yang mungkin sedikit catatan juga ya, mungkin Duis, kayak perlu berhati-hati juga lah dengan banyaknya informasi yang beredar di sekitar kita gitu, misalnya, ataupun ada keberadaan misalnya model-model training-training yang menjanjikan adanya perubahan instan dengan melakukan mindfulness gitu. Jadi at the bottom line, yang namanya mindfulness itu merupakan latihan seumur hidup gitu. Salah satu bentuk latihannya itu adalah dengan fokus pada pernapasan misalnya, kayak gitu. Itu yang bentuk paling basic. Tapi bisa juga kita berlatih mindful in daily life. Pada saat kita sedang jalan, kita sadar nih bahwa kita sedang jalan. Ada sensasi apa nih di kaki kita? Apa saja pemandangan yang kemudian kita lewati? Apa yang terjadi? Tubuh saya bereaksi seperti apa pada saat saya sedang berjalan ini, dan seterusnya. Itu praktek mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Tapi karena memang riset-riset yang kemudian dilakukan di bidang mindfulness ini kemudian banyak seperti itu, sehingga kemudian seringkali dianggap hanya dengan satu kali latihan saja terus kemudian bisa gitu seluruh masalah dalam kehidupan ini terselesaikan. Nah, itu perlu untuk berhati-hati dengan yang seperti itu. Bottom line sih sebenarnya, kalau kata guru saya mengajarkan tentang mindfulness gitu ya, bahwa mindfulness itu tidak akan membuat kamu menambah apapun dalam kehidupanmu, tapi mindfulness itu akan membuat kamu lebih rela untuk melepas hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupanmu. Jadi tidak jadi bertambah something, tapi melepas justru excess baggage yang kita miliki, yang ini nggak useful untuk diri saya maupun orang lain. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kle untuk rekomendasi bacaannya, dan juga tadi beberapa contoh praktik mindfulness dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana mindfulness itu sebenarnya tidak begitu menambah sesuatu dalam hidup, tapi lebih membuat kita tuh lebih rela untuk melepas sesuatu yang tidak berharga atau useless things in our life. Oke, selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan. Salah satunya ini kami kembali ke ini ya Bu, ke Google Form. Jadi di Google Form ini ada pertanyaan mengenai skripsi. Ini wah menarik. Skripsi atau tugas akhir. Jadi pertanyaannya adalah, menjadi mahasiswa semester akhir, kita tentu memiliki tanggung jawab untuk menyusun tugas akhir. Banyak ditemukan mahasiswa yang mengalami demotivasi, kesulitan, dan akhirnya proses pengerjaan tugas akhirnya terhambat gitu. Nah, selain itu, terkadang kita tidak memiliki teman untuk bercerita. Nah, karena kita tuh takut mengganggu kegiatan mereka apabila kita menceritakan apa yang sedang kita alami. Nah, adakah cara untuk mengatasi hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan skripsi ya. Satu hal yang mungkin juga perlu disadari adalah bahwa yang namanya masa kuliah, masa studi itu kan memang tidak selalu kita berada dalam peak performance kita gitu. Biasanya tuh awal-awal ya paling semangat ya, semester 1 gitu ada pertanyaan mau ngacung semua seperti itu. Semakin semester tuh makin sedikit sampai akhirnya tuh sama sekali nggak ada, disuruh pun belum ada pertanyaan Bu, kayak begitu gitu. Dan ini merupakan tren yang rasanya tuh umum gitu terjadi, at least di Indonesia gitu, bahwa yang namanya newness gitu ya, kebaruan belajar sesuatu itu akan selalu menarik gitu loh, membuat kita itu oh ternyata begini, ternyata pemahaman saya selama ini keliru, ternyata begini. Nah, faktor ternyata itu kemudian mencapai titik jenuh pada saat seseorang mengerjakan skripsi, udah kagak ada lagi ternyatanya, udah tahu lah kayak begitu, sudah selak di satu sisi itu kepengen
lulus di satu sisi, jadi mentargetkan mungkin 1 semester atau mungkin ada yang bikin time frame agak santai lah 2 semester misalnya kayak gitu. Seperti itu, tapi di sisi lain juga merasa bahwa karena rutinitas yang dijalani sudah tidak sama seperti pada saat kuliahnya masih full, sehingga adjustment yang kita lakukan itu juga membutuhkan energi yang besar gitu. Maksudnya secara sederhana kan kita pada saat teman-teman kuliah gitu sampai semester sekian itu kan rutin ya, temen ditemuin, aktivitasnya apa, ada UTS, ada UAS, ada tugas, ada kuis gitu loh. Tapi kan setelah mengerjakan skripsi ini relatif, bahasa Jawanya tuh ucol gitu loh. Relatif harus benar-benar segala sesuatu, beban, terus kemudian juga langkah-langkah yang harus ditempuh dan sebagainya itu kan di-manage sendiri. Nah, pada saat yang seperti itu banyak orang yang nggak siap kayak begitu. Maunya tuh ada yang ngingetin gitu loh. Tapi diingetin sama dosen juga kadang salah gitu. Aduh, dosen nggak mengerti, aku sedang galau dengan berbagai macam persoalan, kenapa kok malah kejar-kejar terus. Terus akhirnya malah menimbulkan dampak yang lain gitu. Jadi takut ketemu dosen, belum siap seperti itu, mau curhat sama temen takut mengganggu dan sebagainya. Kompleksitasnya kan sebenarnya berawal dari bahwa kaget gitu loh, bahwa rutinitas yang ditemui di semester-semester awal itu tidak lagi kemudian terjadi pada saat semester akhir. Kaget bahwa harus self sufficient gitu. Sebenarnya curhat kan juga belum tentu curhat membantu ya, kalau yang dicurhatin masalah terkait skripsinya lebih berat dari kita, yang ada kita malah tambah pusing gitu dengerin ceritanya seperti itu gitu. Nah, pada saat kondisi seperti ini menurut saya juga yang paling kemudian realistis untuk dilakukan itu adalah ya udah, kalau kamu misalnya sudah kemudian mengeset untuk mengerjakan, ngeset itu maksudnya sudah berada di depan layar jam segini sampai jam segini mau mengerjakan skripsi, tapi ternyata pada saat di depan layar itu kamu blank, nggak tahu mau nulis apa, ya udah ditutup aja. Percuma juga kamu memaksakan diri untuk kemudian menulis segala sesuatu gitu, yang ada malah tambah pusing, tetap aja tidak keluar hasilnya, sehingga kemudian jadinya nyalain diri sendiri lagi dan seterusnya gitu. Dan pada saat seperti itu tutup layarnya dan tanya sama diri sendiri, apa yang mau kamu lakukan saat ini gitu. Mau streaming Korea kayak gitu, bermanfaatkah yang kamu lakukan itu dalam rangka untuk kemudian penyelesaian skripsimu? Bermanfaat kok, karena saya kalau habis nonton itu saya kemudian jadi seger kembali dan bisa mengerjakan. Dia duit kalau menurutmu memang pada saat itu apapun aktivitas yang kamu lakukan itu memang bermanfaat untuk membooster energimu, tapi ingat resikonya gitu. Yang namanya streaming itu kan nagih ya, nggak selesai gitu, nonton dan seterusnya seperti itu. Nanti kalaupun ternyata setelah nonton nggak bisa berhenti, tapi binge watching terus menerus gitu kan, sehingga capek jadi telat pada saat janjian sama dosen, tidak deliver target, jangan nyalain diri sendiri, kan kamu sudah memberikan jeda sejenak gitu waktumu. Pada saat kamu kemudian sebelum memutuskan untuk streaming itu nggak langsung misalnya tutup layar terus langsung streaming gitu, nggak. Ambil jeda sejenak gitu loh, berusaha untuk mindful meskipun sedikit gitu, nanya ke diri sendiri, seberapa bermanfaatnya sih apa yang akan saya lakukan berikutnya ini gitu. Kalau ketika kemudian timbul insight bermanfaat seperti itu, ya sudah, seperti itu berarti kan pada saat kamu melakukan tindakan yang kamu ambil itu sudah secara mindful ya. Orang yang mindful itu mestinya juga sudah siap dengan konsekuensi apapun dari keputusan yang dia ambil, seperti itu. Dan nggak perlu kemudian menyesalkan, aduh mestinya pada saat itu saya selesaikan dulu kayak gitu, jangan nonton kayak begitu. Ya nggak bisa, sudah ada di layar nyatanya nggak selesai kok. Kan berarti yang terbaik pada saat itu adalah nonton. And it's okay, seperti itu. Dari step by step proses mengerjakan skripsi yang sampai banyak banget ya meme, terus mungkin TikTok juga terkait sama skripsi ini gitu, sampai menginspirasi. Mungkin kalau novel saya nggak tahu ada nggak sih novel yang judulnya misalnya Jatuh Bangun Aku Mengejarmu gitu, mu tuh maksudnya skripsi seperti itu. One thing for sure sih, seandainya memang prosesnya berjalan dengan lancar, which is memang itu akan juga sangat ditentukan dengan investasi apa yang kamu lakukan sebelumnya terhadap skripsi tersebut. Itu sebetulnya apa yang bisa kamu
pelajari dari pengalaman lancar itu tuh nggak akan sebanyak kemudian pembelajaran kehidupan yang kamu temui ketika kamu jatuh bangun sih sebenarnya. Kayak begitu. Kegagalan itu memang benar-benar kayak mengaktifasi otak kita gitu loh. Wah, gagal. Ini berarti kita akan melakukan refleksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, what's next. Kita akan ngitung berhati-hati, menghitung faktor resiko di kemudian hari dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak perlu juga kemudian proses yang dijalani ini jadi harus ditambah dengan nyalah-nyalahin diri sendiri. Semua akan nggak ada jaminan juga bahwa skripsi akan selesai pada waktunya kan sebenarnya, tapi skripsi itu selesai tidak selesainya itu tergantung pada waktumu sendiri sebetulnya kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Cleo atas jawabannya. Jadi intinya mungkin karena pertama-tama kaget gitu ya Bu, dulunya tuh bareng-bareng teman, akhirnya pas skripsi harus sendiri dan mungkin merasa nggak ada teman, mau curhat susah gitu, makanya karena kaget dengan realita dan harus self-sufficient gitu, makanya menurut Bu Cleo jangan menyalahkan diri sendiri, boleh ambil waktu sejenak, kalau misalnya mau drakoran tadi bilang, apakah akan bermanfaat gitu. Jadi tanya, ambil waktu untuk berkontemplasi mungkin gitu ya Bu. Ask yourself, would this be helpful, would this be beneficial begitu. Nggak perlu kontemplasi berkepanjangan juga, cuman kayak beberapa detik aja gitu loh. Biasanya kan kita sebelum melakukan antar satu aktivitas dengan aktivitas lain kan kita autopilot ya. Kita lakukan karena memang sudah terjadwal begitu, karena orang lain sudah begitu gitu. Tapi ketika kita memberi jeda sejenak gitu, istilahnya kalau dalam mindfulness itu namanya pause gitu, kita pause sebentar aja. Is this useful gitu, itu saja sudah akan bisa kemudian menciptakan perbedaan. Mungkin tidak perbedaan dalam hasil ya, tapi perbedaan dalam hal bagaimana kita menyikapi hasil yang kita dapatkan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi untuk teman-teman tadi yang mungkin relate ya dengan pertanyaannya mengenai skripsi, termasuk saya juga yang lagi sudah mulai mengerjakan. Oh ya, saya mumpung lagi bicara skripsi, ada satu hal yang pengen saya tambahkan juga, boleh ya, Dwis ya? Boleh. Terkait skripsi ini. Jadi orang yang sedang mengerjakan skripsi itu memang akan berpikir bahwa masa puncak dari kehidupannya itu adalah pada saat skripsi selesai dan wisuda gitu loh, seperti itu. Tapi di sisi lain ya, ada juga sebagian orang yang justru horor dan teror itu dimulai justru pada hari ketika sudah wisuda tersebut kayak gitu. Justru jadi kayak merasa benar-benar kehilangan pijakan status sebagai mahasiswa selama bertahun-tahun kayak begitu. Jadi fear of memasuki dunia nyata gitu. Jadi nanti siapin aja diri kamu gitu loh, bahwa yang namanya fear itu akan dari waktu ke waktu akan muncul lagi. How to be a better warrior aja dalam menghadapi ketakutan ini. Nanti pada saat kerja juga begitu gitu. Udah lulus, sudah wisuda, masuk dunia kerja. Nanti pada saat mau nikah juga begitu. Pada saat pertama juga begitu. Kan begitu terus memang gitu loh. Cuman tinggal bagaimana kita kemudian menghadapi fear ini secara belajar apa nih dari fear yang sebelumnya. Lebih kepada kayak gitu saja sebenarnya. Oke, nah disitulah mindfulness ini berperan ya Bu. Ya. Bagaimana kita adaptif dengan waktu-waktu yang akan kita hadapi. Tadi contohnya setelah wisuda mungkin masuk dunia kerja, terus pernikahan dan lain sebagainya. Disitulah kita harus adaptif, harus lebih rendah diri terhadap diri sendiri begitu. Oke, terima kasih Bu Cleo. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, atau 1-2 pertanyaan terakhir lagi deh. Nah ini ada satu lagi tertulis pertanyaannya. Ini dari perspektif yang berbeda. Kalau tadi kan skripsi sebagai mahasiswa ya Bu. Kalau ini dari sebagai tenaga pengajar. Jadi pertanyaannya adalah, saya seorang pengajar, saya pribadi melihat banyak kolega saya yang struggling dengan mental health. Apakah ada saran dari Bu Cleo terkait masalah ini? Contohnya bagaimana raising awareness di kalangan para pengajar sendiri. Karena profesi pendidik dianggap harus sempurna, jadi mengakui masalah mental maka terlihat tidak mampu gitu. Jadi bagaimana sebenarnya guru mungkin atau para dosen itu lebih aware terhadap mindfulness, dan bagaimana juga kalau
ya yang mengalami kesulitan mental tuh bukan cuma siswa atau kami remaja atau yang adult, tapi tenaga pendidik juga kadang mengalami hal tersebut, dan bagaimana spreading awareness-nya. Begitu, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seringkali malah yang saya dengar adalah misalnya dalam profesi saya gitu ya, sebagai psikolog, orang yang belajar psikologi gitu, itu ada semacam apa ya, bercandaan yang berkembang itu bahwa psikologi untuk Anda bukan untuk saya gitu, alias psikolog itu menangani klien gitu agar sehat mental, tapi psikolognya sendiri itu belum tentu sehat secara mental kayak gitu loh. Seperti itu gitu, saking memang pada akhirnya kan kita bukan orang yang kemudian secara total bisa mendiagnosis dan menangani diri kita sendiri ya. Sama kayak misalnya di dunia pendidikan, kalau misalnya terkait dengan yang namanya ya saat ini tuh kabar gembira gitu menurut saya bahwa kesadaran mengenai kesehatan mental itu memang uh, sudah sangat makin meningkat gitu di kalangan masyarakat kita, termasuk di dunia pendidikan. Tapi di sisi lain tadi yang seperti address juga oleh Bu Ive adalah bahwa ada kemungkinan juga orang melakukan yang namanya self diagnosis gitu ya. Jadi sedikit-sedikit sudah langsung memberi label bahwa saat saya sedang depresi, saya sedang apa namanya PTSD, saya ini bipolar dan seterusnya, karena informasinya sebegitu banyak dan kemudian bingung cara menyeleksinya, dicocokin gejalanya kok gua banget nih kayak kayak begini, seperti itu adalah konsekuensi yang lain sih. Kalau era sebelumnya kita masuk ke era gangguan mental diberi stigma, saat ini gangguan mental diberi romantisasi gitu kan, kayak gitu. Jadi justru bahkan ini di YouTube, di TikTok itu ada video-video gitu yang apa isinya pengen banget nih punya mental disorder kayak begitu gitu, yang kita yang ngelihat ini, gimana sih maksudnya, pengen banget punya pacar yang depresi karena jadi kreatif kayak begitu gitu. Padahal itu kan di satu sisi kalau kita tahu yang namanya gangguan mental itu something yang amat sangat suffering gitu. Orang yang mengalami gangguan mental itu amat sangat menderita seperti itu, dan ingin sekali untuk bisa sembuh dari gangguan tersebut. Nah, pada saat seorang pendidik ketika kita berbicara mengenai isu kesehatan mental, kalaupun misalnya timbul ya kayak semacam stres gitu, tekanan terkait dengan isu dalam kehidupan sehari-hari, itu nggak serta-merta kemudian itu menjadi diagnosis gangguan mental gitu loh. Jadi yang namanya stres itu kan berarti kondisi yang terjadi ketika tekanan yang ada di luar sana, stresor dari lingkungan itu lebih berat daripada kemampuan kita untuk menghadapinya. Dan stres ini kalau secara fisiologis akan menimbulkan respon otomatis yang namanya fight or flight ya. Kita akan berusaha untuk kemudian melawan stres tersebut atau lari dari stres tersebut. Stres terkait sama beban kerja dosen gitu ya, di satu sisi misalnya yang sudahlah harus tridharma, harus merdeka juga, harus macam-macam gitu, plus ngelawat tanaman dan macam-macam seperti itu. Wah, stres seperti itu. Itu kan hal yang kemudian amat sangat wajar ketika kemudian menimbulkan perasaan stres, tapi tidak kemudian serta-merta akan menyebabkan menjadi gangguan gitu loh. Jadi itu periode pada saat kita melakukan penyesuaian diri terhadap stres tersebut, itu kita perlu untuk juga memberikan toleransi pada diri kita sendiri juga gitu. Sama seperti masukan terhadap pertanyaan dari mahasiswa tadi gitu ya, bahwa saat ini saya sedang tidak baik-baik saja gitu, dan saya memang tidak harus selalu 100% di hadapan para siswa, di hadapan mahasiswa, di hadapan para stakeholder saya kayak begitu. Nah, ketika kita kemudian secara humble gitu ya mengakui bahwa saat ini sedang tidak baik-baik saja, and it's okay, bahwa kemudian barangkali mungkin ada beberapa kesempatan yang terlewatkan, barangkali mungkin ada beberapa orang yang kecewa, maka pada saat itu pula lah sebetulnya kita udah sedikit banyak mengurangi tingkat stres yang kita hadapi kayak gitu. Bisa kemudian apa ya, kayak
apapun yang kita lakukan, sebaik apapun kita perform, memenuhi kewajiban yang kita lakukan, akan selalu ada orang yang kecewa sebetulnya. Nggak akan semua orang itu selalu senang dan wah hebat kayak begitu kan, nggak juga. Pasti ada yang namanya orang yang ngebatin, itu pasti ada orang yang kemudian ngerasa ini kok gini banget sih, pasti akan ada. Tapi as long as kemudian apa yang kita lakukan itu tidak sampai merugikan orang lain, merugikan itu berarti creating harm gitu ya, menimbulkan efek yang kemudian merugikan kehidupan orang yang bersangkutan, it's okay. Seperti itu. Kalau hanya membuat orang merasa nggak puas atau sedikit kecewa atau ada tugas yang tidak terdeliver 100%, ya it's okay, part of the process. Ini kan pekerjaan sebagai pendidik gitu ya, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah ataupun atas gitu di perguruan tinggi. Ini kan memang profesi yang kalau orangnya nggak masokis gitu kagak mau juga kali kayaknya memilih profesi ini gitu, menyiksa diri sendiri. Tapi siksaan ini kita tahu karena ada benefit gitu yang kemudian kita dapatkan, yang mungkin tidak akan kita dapatkan secara personal ketika kita memilih profesi yang lain gitu loh, ketika kita memilih bidang yang lain kayak gitu, meskipun terlepas dari berbagai macam persoalannya dan segala macam, mungkin tuntutan beban kerja berat, insentif kurang, potongan pajak tinggi dan macam-macamnya seperti itu. Tapi terlepas dari itu kan ada satu value sebetulnya yang kita miliki, masing-masing orang mungkin berbeda gitu, mengapa memilih profesi ini. And that kind of value sebetulnya itu tidak terpengaruh apakah kita sehat atau enggak kok sebetulnya. Yang namanya value ini kan sesuatu yang memang, kalau yang menghargai value kejujuran misalnya, ada orang yang seperti itu. Nah, pada saat orang sehat atau tidak itu kan seharusnya yang namanya core value itu ya tetap menghargai kejujuran dalam kondisi apapun gitu, dalam kondisi miskin, dalam kondisi kaya, dalam kondisi sehat, dalam kondisi nggak sehat, tetap perbuatan yang dilakukan akan sejalan dengan prinsip berdasarkan kejujuran. Ya menurut saya juga seperti itu dalam konteks sebagai pendidik gitu, dalam mental lagi kayaknya lagi down seperti itu ya, atau stres lagi tinggi banget, tapi kan tidak kemudian sampai membuat value yang selama ini dimiliki sebagai seorang pendidik itu sampai kemudian dilanggar seperti itu. Kalau kemudian itu dilanggar, ya itu mungkin bukan value-nya, mungkin bukan itu, mungkin yang lain seperti itu. Nah, proses ini kan juga akan sangat bermanfaat untuk pengenalan terhadap diri sendiri juga sebagai seorang pendidik, kalau menurut saya kayak gitu. Dan tapi kalau misalnya gejalanya memang sudah sampai berat banget gitu ya, dalam artian kemudian jadi tidak mampu menjalankan fungsi sehari-hari, bukan hanya fungsi di kelas atau deliver tugas tridharma, tapi juga fungsi sehari-hari nih, misalnya kebersihan, lalu kemudian juga tidur, makan dan sebagainya, sampai memang terganggu seperti itu, ya barangkali juga sudah saatnya misalnya berkonsultasi kepada profesional kalau memang sudah sampai seperti itu gitu, agar bisa kemudian diagnosis secara lebih jauh ini sebenarnya akar persoalannya ini apa, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Cleo atas jawaban yang sangat komprehensif. Kamu kok ketawa-ketawa terus, kenapa Dius dari tadi? Oh, iya kah? Saya ini mencerna. Itu cara saya mencerna informasi baru. Gitu. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya masih ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Airin. Silakan kepada Ibu Airin. Masih boleh ya? Masih boleh. Iya, ini harus nanya nih, soalnya ketua tim pengabdiannya. Sebenarnya banyak pertanyaan, Bu. Banyak pertanyaan tapi titipan. Soalnya ini banyak yang malu kalau tanya secara langsung. Tapi sebagian besar sepertinya sudah terjawab oleh Bu Cleo. Nah, kalau pertanyaan dari saya, sebenarnya ada dua, tapi yang pertama juga sudah terjawab menurut saya, how to feel enough. Lalu yang kedua, apakah ada hubungannya antara filosofi yang sedang marak belakangan terkait stoikisme dengan mindfulness? Mungkin ya ada klarifikasi dari Bu Cleo. Terima kasih. Oke, iya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Itu sebenarnya kayak terkait sama yang pertama itu tadi ya, how to feel enough gitu kan. Kapan kita akan merasa cukup? Sebenarnya ketika mindful itu lebih kepada berdamai sih dengan kenyataan bahwa kita nggak akan pernah merasa cukup. Sebenarnya seperti itu gitu. Jadi tidak kemudian membuat kita jadi merasa ketika praktek mindfulness ya cukuplah dengan diri sendiri dan sebagainya gitu ya, yang kita kemudian berarti tenang, seimbang dan sebagainya. Kalaupun sampai pada titik itu tuh butuh proses yang sangat panjang gitu loh. Tapi at least berdamai dulu dengan kenyataan bahwa mau segini pun tetap kurang, tambahin lagi tetap kurang, tambahin lagi juga tetap akan selalu kurang kayak begitu. Nah, kesadaran akan realita itu saja sudah bagus gitu sebagai langkah awal untuk kemudian lebih berdamai dengan kehidupan seperti itu ya, Bu Airin. Tapi terkait sama filosofi Stoik ya, yang saya tahu juga mahasiswa suka nanya ini juga yang tentang filosofi teras gitu ya katanya, yang kemudian banyak di sosial media. Itu memang ada sedikit ada perbedaan sih sebenarnya antara mindfulness dengan stoic sendiri, karena stoic ini walau bagaimanapun kan tumbuh dan berkembangnya kan memang dari dunia filsafat barat ya. Sedangkan kalau mindful yang kemudian didasarkan bahwa kehidupan itu sulit gitu. Kehidupan itu banyak sekali tantangan dalam kehidupan, kemungkinan untuk gagal dalam kehidupan ini besar, sehingga perlu kemudian dalam hidup ini mempersiapkan segala tools yang kita miliki, terutama mind kita sendiri untuk menghadapi kehidupan yang serba sulit ini gitu. Karena memang latar belakangnya yang namanya negara 4 musim dengan sumber daya alam yang amat sangat terbatas itu menyebabkan itu berkembang gitu loh. Kemudian pemikiran filosofis tersebut gitu. Sedangkan di sisi lain, kalau yang namanya mindfulness itu memang meskipun ya memang kita tidak akan pernah merasa cukup, tapi lebih menyadari kepada apa ya, kalau paling dekat itu kalau dalam bahasa Jawa itu konsep yang disebut sebagai eling itu loh. Eling itu berarti mengingat bahwa ya sudah kehidupan ini ya seperti ini, kayak begitu gitu, lebih kepada gitu. Jadi tonnya kan berbeda ya. Kalaupun senang gitu, ketika kita sedang senang, ketika sedang berhasil, kita sadari bahwa kesenangan dan keberhasilan ini tidak akan last forever gitu, sehingga tidak perlu sombong, tidak perlu terobsesi, tidak perlu juga terlalu mendewa-dewakan yang namanya keberhasilan. Pada saat gagal, kita juga sadari, ini juga nggak akan selamanya kok gagal, sehingga tidak perlu kemudian nyalahin diri sendiri, menyesalkan, kemudian mencaci maki kegagalan itu gitu. Jadi mungkin bisa ketangkep ya tonnya ya, Bu Airin. Jadi bukan melihat peristiwa dalam kehidupan ini sebagai sesuatu yang kehidupan ini sulit sehingga kita perlu untuk kemudian lebih stoik, lebih apa namanya sederhana, lebih seperti itu gitu. Tapi lebih kepada bahwa sebenarnya keberhasilan dan kegagalan itu hanya seperti dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kayak begitu. Mindfulness itu seperti itu hanya konsekuensi aja gitu loh. Ketika kita memandang bahwa ini hanya konsekuensi, maka ya itu belajar untuk mindful itu seperti itu gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Cleo. Terima kasih banyak Bu Airin. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih kepada semua audiens, mau yang bertanya langsung lewat Zoom, maupun yang bertanya lewat Google Form. Nah, sayang sekali kita sudah ada hampir di penghujung acara, jadi sesi diskusi saya tutup. Selanjutnya kepada Bu Cleo, saya persilakan 1-2 patah kata sebagai closing statement untuk menutup diskusi kita pada siang hari ini. Ya, saya sebenarnya paling nggak bisa memberikan closing statement gitu ya sebenarnya, karena menurut saya setiap dialog, setiap diskusi itu justru seharusnya menjadi pembuka terhadap hal yang berikutnya yang ada di hadapan kita gitu loh. Jadi bukan apa yang sudah terjadi itu kita close, tapi justru open the next door seperti itu sih. Tapi kalaupun
memang harus memberikan closing statement gitu ya. Saya pikir di era kehidupan yang saat ini serba cepat, di era kehidupan yang serba penuh dengan tuntutan, penuh dengan persaingan, penuh dengan target yang harus segera terpenuhi. At the end of the day, apa yang kemudian membuat kita bisa tetap survive terlepas dari berbagai macam persoalan ups and down kehidupan ini, itu pada akhirnya adalah ketika kita itu selalu berusaha untuk mindful, ingat, beri perhatian terhadap value yang kita miliki itu, utamanya dalam konteks pendidikan itu sebenarnya apa, kayak gitu. Jadi pegangan terhadap itu yang pada akhirnya yang bikin kita bisa bertahan di tengah berbagai persoalan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih.